Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat belajar di rumah. Nah, pada pembelajaran kali ini, alhamdulillah kita sudah ke subtema 2 ya. Subtema 2 tentang manfaat energi. Kita akan belajar tentang pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Pada pembelajaran pertama ini tujuannya yaitu yang pertama mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk, yang kedua mengidentifikasi manfaat perubahan energi, yang ketiga mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk. Ya, apa sih teks petunjuk itu? Nah, teks petunjuk yaitu sesuatu yang penting untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, apa aja? Artinya apa? Nah, misalkan dalam melakukan sesuatu, dalam menggunakan sesuatu, dalam membuat sesuatu, itu pasti ada teks petunjuknya. Nah, contohnya apa? Kalau melakukan sesuatu, contohnya teks petunjuk pendaftaran KJIT Utsman bin Affan, apa saja sih langkah-langkahnya, prosedurnya seperti apa, itu juga merupakan teks petunjuk. Yang kedua menggunakan sesuatu, contohnya kemarin kalian kan sudah belajar tentang penggunaan kipas angin. Nah, itu juga merupakan teks petunjuk menggunakan sesuatu. Yang ketiga membuat sesuatu, misalkan membuat puding. Nah, dalam membuat puding itu juga ada petunjuknya, ada step-stepnya, langkah-langkahnya ya. Nah, di sini apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menulis petunjuk? Yang pertama, dalam menulis petunjuk kita harus melakukannya secara urut ya, apabila perlu pakai nomor ya. Yang kedua menulis petunjuk secara rinci dan detail. Yang ketiga mencantumkan keterangan secara lengkap dan jelas. Yang keempat mencantumkan hal-hal yang dihindari. Ya, biasanya kalian kalau membeli televisi baru, pasti kan di situ ada kayak kertas ya, kayak kecil buku. Nah, di situ biasanya berisi tentang teks petunjuknya, penggunaan televisi atau remote-nya, dan biasanya juga mencantumkan apa yang harus dihindari ya. Yang kelima menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan komunikatif. Yang keenam, jika perlu sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar ya. Misalkan pada apa kalian kemarin subtema 2 pembelajaran 1 ada petunjuk penggunaan kipas angin. Nah, di situ pada petunjuk kipas angin kalian buka halaman 41. Di situ dijelaskan secara urut ya. Jelaskan secara urut, dikasih nomor, terus ditulis secara rinci, singkat dan jelas. Terus juga disertai ilustrasi gambar. Selanjutnya ciri-ciri teks petunjuk. Nah, ciri-cirinya sama seperti tadi ya, kurang lebih. Biasanya berisi tentang cara melakukan sesuatu. Terus menulisnya harus berurutan dan menggunakan kalimat perintah yang jelas. Jadi teks petunjuk itu biasanya berupa kalimat perintah ya, kalimat perintah. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Nah, di sini energi itu ada 4 bentuknya energi. Ya, ada energi panas, energi listrik, energi cahaya, dan energi bunyi. Dan sumbernya dari mana sih energi itu? Nah, sumbernya itu sama aja dengan asalnya ya. Asalnya biasanya energi itu berasal dari angin, berasal dari matahari, berasal dari cahaya, dan makanan. Nah, cara menghemat energi bagaimana caranya?
Nah, kita harus menggunakan lampu seperlunya. Bila tidak digunakan, lampunya segera dimatikan. Memakai peralatan yang hemat energi, ya. Misalkan memasang lampu, itu memakai watt yang kecil, biar hemat energinya. Yang ketiga, memakai energi alternatif. Itu energi alternatif ini nanti kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya, ya. Contoh perubahan energi, ya. Di sini ada contoh. Nah, misalkan kegiatan di sini anak bermain layangan. Sumber energi apa sih yang digunakan pada anak ini? Nah, sumber yang digunakan itu angin, ya. Jadi perubahannya apa? Perubahan energinya dari energi angin itu bisa menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu sama dengan energi gerak, ya. Jadi energi angin, ya, itu bisa membuat layang-layang menjadi bergerak, ya. Maka perubahannya dari energi angin menjadi energi gerak. Yang kedua ini, ibu lagi mensetrika baju. Sumbernya dari mana? Dari listrik, ya. Dari listrik sumbernya. Terus perubahannya apa? Perubahan energinya. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi panas, ya. Jika stiker pada setrika ditancapkan ke stop kontak, ya, dicolokkan, maka setrikanya akan berubah menjadi panas. Jadi perubahannya dari listrik menjadi panas. Yang ketiga ini pembakar sate, ya, pemanggang sate. Perubahannya apa? Sumber energinya apa yang digunakan? Energi panas dari bara api, ya. Perubahannya apa? Perubahannya dari energi panas tadi menjadi energi kimia. Energi kimianya itu berupa makanan, ya. Kan sate nanti bisa dimakan menghasilkan energi kimia, ya. Yang ketiga ini petani garam. Nah, sumber energi apa yang digunakan pada petani garam ini? Energi panas matahari. Perubahannya apa? Nah, perubahannya dari energi panas ini menjadi energi kimia, ya. Yang kelima, blender. Sumber yang digunakan adalah listrik. Jika stikernya dimasukkan ke stop kontak listrik, maka blendernya akan bergerak, ya. Jadi perubahannya dari listrik menjadi gerak. Nah, ini contoh perubahan energi listrik, ya. Jadi energi listrik ini bisa berasal dari energi gerak turbin, ya, bendungan, atau bisa dari energi kimia. Energi kimia apa? Biasanya berupa baterai, aki, ya, itu energi kimia. Nah, dari energi listrik ini bisa berubah menjadi energi cahaya. Contohnya apa? TV. Nah, apabila stiker TV kalian masukkan ke stop kontak, maka TV-nya akan menghasilkan cahaya, gambar cahaya, ya. Yang kedua apa? Kamera. Yang ketiga, lampu, ya. Nah, yang selanjutnya, energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya apa? Nah, kipas angin. Ya, kipas angin bisa bergerak jika ditancapkan stikernya ke stop kontak. Yang kedua apa? Kereta api, ya. Yang ketiga, energi listrik bisa berubah menjadi energi panas. Contohnya apa? Setrika, terus solder, dan lain-lain, dan masih banyak lainnya, ya. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, bahwa sumber daya alam itu bisa berupa dari perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, perhutanan, dan masih banyak lainnya, ya. Di sini disebutkan contohnya apa sih dari perkebunan. Bisa kalian baca, ya. Kalau perkebunan misalkan
Contohnya teh, tembakau, kopi, dan manfaatnya apa? Manfaatnya untuk sumber daya perkebunan itu bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai perdagangan, skala ekspor, dan lain-lain ya. Nanti kalian baca ini ya. Selanjutnya, nah ini contoh ya. Nanti kalian sebutkan di sini pada halaman 44. Di situ ada tabel ya. Ada tabel nomor, sumber daya alam, daerah penghasil, dan pemanfaatannya. Yang pertama tadi minyak bumi ya. Di situ disebutkan minyak bumi berasal dari Babo, Irian Barat. Pemanfaatannya untuk bahan bakar kendaraan dan pembangkit tenaga listrik. Untuk nomor 2 bisa kalian tulis batu bara ya, batu bara. Daerah penghasilnya cukup luas saja. Terus manfaatnya ini ya, kalian sebutkan boleh 2, boleh 3 ya. Yang ketiga nanti gas alam ya. Gas alam, daerah penghasilnya kalian sebutkan dan pemanfaatannya juga disebutkan. Gas alam ini untuk pembangkit listrik tenaga gas. Bisa untuk bahan baku pabrik pupuk, metanol, untuk bahan baku plastik ya. Yang kelima emas ya. Emas ini kebalik ya, ini Papua di sini harusan. Daerahnya di sini, ini pemanfaatannya di sini. Ini kebalik ya. Nah, nikel, yang 6 nikel. Nikel juga kebalik ya. Di sini kebalik. Jadi nanti kalian sebutkan nomor 2-nya batu bara, 3-nya gas alam, 4-nya emas, 5-nya nikel ya, dan 6 timah. Atau boleh kalian pilih salah satu ya. Nanti kalian tulis di tabelnya. Pembelajaran kedua, tujuannya yang pertama menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedua, menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Untuk menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada ini tidak perlu kita pelajari ya, kita skip saja. Kita hanya mempelajari tentang menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya Bu Lita mengingatkan kembali apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Ya, sedangkan kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan sesuai dengan tanggung jawab kita ya. Nah, di sini antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang, harus seimbang ya. Tidak boleh hanya menuntut hak saja tetapi kewajibannya tidak dilakukan ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus seimbang ya. Jadi hak itu bisa kalian peroleh setelah kalian melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi kalian laksanakan kewajiban kalian terlebih dahulu, baru kalian boleh menuntut hak ya, atau memperoleh hak. Ya, contohnya apa? Nah, kemarin pembelajaran sebelumnya itu kalian mempelajari tentang hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tentang penggunaan air bersih, tentang penggunaan listrik. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hak kalian dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah dan sebagai anak di rumah. Apa saja sih haknya? Nah, di sini hak kalian sebagai siswa di sekolah yang pertama mendapatkan pendidikan, yang kedua mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut, mendapatkan bantuan sesuai persyaratan, mendapatkan buku raport. Sedangkan kewajiban apa kalian? Kewajiban kalian sebagai siswa. Yang pertama harus rajin sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mematuhi peraturan sekolah. Nah, ini hak kalian sebagai anak di rumah apa? Kalian berhak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan sehat,
sehat, memperoleh hidup yang aman, dan menyampaikan pendapat. Untuk selanjutnya